kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita memasuki pertemuan ke-6 ya? 6 apa 7? 6. 6 ya. Oke. Sebentar, Pak. Ya. Ya. Iya, Pak. 6 sekarang. Kita masuki pertemuannya ke-6. Wahyu dalam tasawuf. Kita coba nanti. Saya share screen kan? Oke. Iya, lagi proses. Ya. Belum masuk ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, epistemologi sufi itu bagaimana menempatkan wahyu. Jadi wahyu itu ya pengetahuan juga ya. Wahyu, kasyaf, istilah teks. Nah, ketika bicara sufisme atau sufi, tasawuf ya. Tasawuf atau sufisme itu bisa dikatakan tradisi pemikiran dan pengetahuan ya. Islam ya yang melibatkan sisi esoterik dari Islam itu sendiri. Kalau kata mistik ya atau dalam mistisisme kata mistik itu apa? Initiate, induct ya, train, familiarize, itu berkenaan dengan kontak manusia dengan hal-hal supranatural. Jadi bagaimana manusia melakukan kontak terhadap hal-hal yang sifatnya spiritual, sifatnya eh, apa, tidak empiris ya, batin ya. Sisi esoterik itu kan sisi batiniah ya, sisi inner ya, sisi dalam, sisi dalam. Kalau kita di laut menyelam itu ke kedalaman berapa sih manusia maksimalnya? Dengan alat bantu, Pak. Maksimal ya, Tapi ya manusia kan kalau sudah kedalaman tertentu tapi ada batasnya kan? ya 70 kalau suku bajau, kalau manual. Tapi kalau dengan alat bisa lebih dari 70 meter. Ya kenyataannya kan misalnya kapal selam kan tenggelam kan? Ketika kapal selam tenggelam kan yang ada di dalam tenggelam nggak? Hmm. Tenggelam kan? Dia tidak eh, kapal selamnya tenggelam terus orangnya naik ke atas gitu, nggak kan? Nggak bisa ya? Ya. Nggak bisa. Jadi ketika kapal selam tenggelam maka tidak, dia membutuhkan bantuan dari luar. Nggak bisa langsung sendiri, ada alat. Sehingga membuat kalau tidak terselamatkan ya mati dulu. Nah itu. Ya begitu pula dengan persoalan ini, persoalan inner yang dimaksud adalah sesuatu yang dalam-dalam, yang di balik dari batas umumnya manusia. Ada ketika bicara wahyu di sini sebagai inspirasi ilahiyah ya, ada konsep teofani di kekristenan, ada konsep teofani. Konsep teofani itu kira-kira kalau di Islam lebih sejalan adalah konsep iluminasi itu. Ya, penampakan kehadiran langsung Tuhan itu di hadapan manusia serupa ya. Serupa konsep ini dengan yang ada di Islam ya. Fazlur Rahman menyampaikan bahwa wahyu adalah divine inspiration. Menunjukkan membuka misteri alam semesta. Jadi Nabi dan Rasul berimajinasi. Nah ini kalau pertanyaan ini kan jangan bayangannya imajinasi bagaimana manusia yang umum ya, secara umum. Penciptaan dari wajah Tuhan, wajhilah itu apa? Gradasi, gradasi ya, dan graduasi ya. Kira-kira serupa tapi tak sama ya. Alam semesta itu berasal dari wujud ta'ala, kemudian ada isyraq ya, ada tingkatan-tingkatan alam. Bukan kemudian Allah menjadi bagian alam semesta, tapi alam semesta itu berasal dari Allah. Ini menjadi satu pengetahuan yang dipahami dari mana, dari ya proses apa namanya pencarian pengetahuan dan metode-metodenya yang tidak hanya bayani tapi juga burhani dan juga irfan. Ya. Sama ini sudah berapa kali diberi disampaikan ya terkait bagaimana proses penciptaan, bagaimana ada penciptaan. Nah,
Kemudian irfan itu arafa. Ya, kita bicara bahasa Arab ini, kita melihat di kamus Al-Munawwir misalnya. Saya menggunakan kamus Al-Munawwir ya. Ya. Maknanya apa? Arafa itu kan mengetahui, pengetahuan itu sendiri ya, pengenalan kebajikan ya, kebaikan, kebijaksanaan juga dekat dengan kata wisdom. Ini dekat dengan wisdom. Jadi para nabi dan rasul itu melakukan proses penyucian diri ya untuk proses memperoleh wahyu. Jadi nggak ada orang tuh sengaja nyari wahyu untuk jadi nabi dan rasul, tapi juga wahyu itu tidak akan diperoleh kalau tidak ada usaha, upaya. Ya, tidak ada upaya sama sekali untuk menjemput wahyu. Yang dicari bukan jadi nabi, yang dicari adalah jawaban dari suatu pertanyaan, jawaban dari suatu misteri. Yang dicari itu, ya. Nah, maka ada istilah-istilah teknis ya. Mana wahyu, kasyaf, mana ru'ya, ya. Itu ada di bahasa Inggris juga begitu. Ada revelation, vision, dream, imagination, itu berbeda-beda. Ya. Ketika kita melakukan riset ataupun kontemplasi ya manusia itu, kita sebagai manusia, sebagai sarjana, kita perlu kebersihan, kita memerlukan kebersihan jiwa. Ya, jiwa kita harus bersih, harus sehat. Ya, kalau jiwanya nggak sehat, ya kira-kira nggak bisa. Ya, kalau pikiran lagi kalut, lagi suntuk, lagi jelek gitu ya, moodnya lagi nggak bagus, ya, tentu untuk mencari jangankan mendapatkan pencerahan atau mendapatkan kasyaf ya, vision ya, apalagi mendapatkan wahyu ya, nggak bisa, akan kesulitan untuk kita kan ketika kita lagi sangat sedih, sangat gembira kan, berpikir jernih agak susah ya. Ya gitu kira-kira seperti itu. Jadi tasawuf sejati memang bukan soal fikih. Ya, karena fikih itu bicara ibadah. Kalimat misalnya kalimatnya al-halaj ya, itu nggak bisa dipahami melalui studi fikih. Tapi di situ ada situasi puncak di mana ekstase manusia itu mengalami mabuk, mabuk dalam ritus ya. Emosional yang teramat berat yang sampai pengalaman batin itu menjadikan kita masuk ke dalam ke dalam situasi yang kita sudah tidak lagi berada di alam empiris. Ada irfan praktis ya, ada teoritis. Ini menurut Murtaza Mutahari. Yang praktis itu berkenaan dengan etika, dengan akhlak, ya, moralitas. Kira-kira di situ. Jadi tanggung jawab manusia pada diri sendiri, sesama manusia, terhadap alam sekitar, alam semesta, terhadap Allah gitu ya. Itu bicara irfan praktis. Kemudian yang teoritisnya gimana? Ya berkenaan dengan ontologi, aspek teologinya, membahas sujud ya. Nah, ontologi irfan itu tidak ada tempat lah bagi sesuatu wujudnya sama sekali. Hanya ada Allah. Itu makanya ketika ditanya ada nggak Syekh Siti Jenar, nggak ada Syekh Siti Jenar, adanya Allah. Ini secara empiris kan salah ya, tapi secara eksistensial benar. Ya, kita semua tidak ada adanya Allah. Tapi secara empiris kita ada. Ya. Kalau bicara filsafat kan, nah ini kenapa Syekh Al-Isyraq kemudian Mullah Sadra tidak menerima yang satu menolak yang lain, tapi menerima dua-duanya dalam waktu tertentu, konteksnya tertentu. Kapan kita menggunakan makna wujud ataupun presence, wujud ataupun hadir itu eksis maupun ataupun present itu kapan dan di mananya. Kapan kita bilang eksis, kapan bilangnya present gitu. Ya. Karena kan pertanyaan kalau kita coba perhatikan kan kalau yang digambarkan melalui karya seni maupun karya fiksi sejarah ya tentang Syekh Siti Jenar misalnya, kan penggambarannya kan tentu menggunakan bahasa Indonesia ya, atau Melayu. Kan ada nggak ada nggak ya,
Apakah saya sendiri ada? Ya, bukan hadir. Nah, ini menjadikan pertanyaan juga kan tentunya ketika nggak ada, bisa nggak eksis, bisa absen, tidak present. Tapi apa yang tidak ada kemudian kalau dalam filsafat kan nggak ada sesuatu itu bisa disebut tidak ada ketika konsepnya itu masih ada. Jadi yang konsepnya ada itu ada dalam paling nggak dalam imajinasi kita. Sementara justru dalam irfan, dalam dalam tasawuf justru nggak ada, semuanya nggak ada. Nah, ini pemahaman yang seolah-olah berbeda, seolah-olah bertentangan satu sama lain. Tapi kalau menurut Mullah Sadra ini ada penyatuannya, ada integrasinya, ada interkoneksinya. Ya. Kita percaya pada hal-hal gaib itu dan hal-hal gaib ini bukan imajinasi dangkal manusia. Ya, ibarat para nabi itu masuk ke dalam barzah, di atas barzah itu adalah ibarat kita ini sampai berhenti di beranda rumah, nah Rasul itu masuk ke dalam rumah itu. Jadi barzah yang sebenarnya adalah ya rumah itu. Barzah yang di atas barzah. Kita ini cuma di luar barzah, tapi sudah masuk ke barzah. Artinya kita ada di pelatarannya barzah. Ketika meninggal kita masuk ke alam barzah, adalah alam alam kubur, adalah pelatarannya saja. Kita nggak masuk ke alam kubur di atasnya. Atau tepatnya ya alam kubur itu ya barzah, ya itu pelatarannya. Kalau barzah adalah barzah di atas barzah atau yang ada di atas alam kubur, yaitu rumahnya. Nah, pengalaman religius beda ya, pengalaman religius dengan mistis. Mistis tidak semua orang mengalami pengalaman mistis. Tidak semua orang mengalami pengalaman mistis. Rasul mengalami pengalaman mistis, tapi di luar Nabi dan Rasul ada juga yang mengalami pengalaman mistis. Pengalaman spiritual berkaitan dengan banyak yang mengalami pengalaman spiritual. Pengalaman religius tidak mesti pengalaman batin. Pengalaman religius bisa juga pengalaman empiris. Ya, kebenaran wahyu juga bukan soal hanya semata-mata dari konsistensi rasem ya, rosem, tapi juga ya bukan hanya dari diskursus proses kanonisasi, tapi apa distingsinya. Baru menunjukkan distingsi. Ada jalan metode pendekatan membuktikan benar Rasul mendapatkan wahyu. Ya, ada jalan metode yang pendekatan yang bisa membuktikan itu. Kalau diskursus, proses kanonisasi, penyusunan, proses terkait konsistensi Rasul itu masuk dalam distingsi. Ya. Distingsi juga agama Islam dengan agama-agama lain. Nama Islam itu ada dalam Al-Quran. Ada nggak nama kekristenan di dalam Alkitab? Ada nggak nama Hindu dalam Weda? Ada nama Hinduisme dalam Weda ada nggak? Nama Weda sendiri bukan satu kitab ya, tapi satu kepustakaan, satu set kepustakaan literasi. Kemudian ada nggak dalam Tripitaka misalnya nama Buddha, Buddhism? Dan seterusnya. Nama Budanya ada, tapi bukan sebagai agama. Konghucu juga ketika disebut Konghucu juga dalam kitab suci sekalipun bukan sebagai agama. Konfusius, Buddha yang dimaksud juga Buddha Siddhartha Gautama, sehingga ini mendapat menunjukkan ada distingsi-distingsi. Tapi itu baru menunjukkan distingsi, ya. Dan distingsi yang disampaikan oleh para sarjana tadi juga yang saya kutip ya, saya tidak memiliki pendapat sendiri dalam hal ini berasal dari teman-teman sesama sarjana di bidang ini, di bidang studi agama-agama, bahwa ya distingsinya antara lain terkait penamaan Islam.
wahyu juga pengetahuan, sebagai pengetahuan ya, adalah sebagai pengetahuan, bukan usaha sendiri, tadi sudah disampaikan ya. Di sini usaha Nabi, usaha Rasul, usaha Rasulullah itu tidak untuk menjadi Nabi. Ya. Nyaris semua tokoh besar sepanjang sejarah kesarjanaan, filsafat, agama, sebagainya, nggak ada satu, nyaris tidak ada satupun. Barangkali ada, tapi kemungkinan besarnya nggak ada gitu ya. Ya misalnya sejak usia sangat muda, misalnya, punya keinginan pengen jadi nabi, ya hampir nggak ada. Jadi kalaupun ada itu ya anomali. Nabi kan bermeditasi, bertahanus, kontemplasi. Kita berkontemplasi nggak? Berkontemplasi tapi hasilnya berbeda. Hasil kontemplasi itu ada kontemplasi yang benar, ada kontemplasi yang bermasalah. Kemudian bahasan kasyaf ya, ini makna ya, membuka, terus ru'ya itu ya melihat, mengerti dan seterusnya. Nah, tidak semua ru'ya adalah kasyaf, tidak semua ru'ya maupun kasyaf itu adalah wahyu. Nah, semua wahyu, kalau sudah itu wahyu, itu sudah pasti itu adalah kasyaf, itu adalah ru'ya. Ya, kalau sudah wahyu itu sudah pasti itu kasyaf, itu ru'ya. Kalau kasyaf sudah pasti ru'ya. Kalau ru'ya belum tentu. Ya, ru'ya saja. Ru'ya yang adalah juga kasyaf. Kalau ru'ya kan bisa bisa ya, masa mimpi basah dibilang kasyaf kan enggak? Atau apa lagi ingat habis nonton konser misalnya, atau habis nonton komedi misalnya, habis nonton apa misalnya komik ya, stand up komedi ya, ada stand up komedian lucu banget itu, kemudian kita ingat atau kita mereka-reka memori sehingga mengedit memori kita. Mengedit memori kan itu iya, tapi bukan kasyaf. Kasyaf ya. Kasyaf juga tidak semua kasyaf menjadi wahyu. Kalau semua kasyaf menjadi wahyu bisa dimasukkan dalam fikih, apalagi terkait syariat. Nah, itu. Tapi kalau sudah wahyu itu semuanya. Kalau filosof menggunakan akal, lebih menggunakan akal, logika, deduksi ya. Kemudian sufi menggunakan hatinya juga. Di sinilah kemudian ada metode Irfani. Nah, seorang sufi yang juga adalah seorang filosof, antara lain para sufi yang juga filosof, antara lain adalah Mullah Sadra, Syekh Al-Ishraq ya, Surawardi. Ini sedikit contoh. Ada tokoh-tokoh lain. Hasil kerja filsafat itu wujudnya sama dengan karya sufi. Sehingga di sini ada proses penerjemahan ya untuk menjadi teks. Nah, situ ada proses penerjemahan. Nah, kontemplasi ataupun kerja pemikiran itu bisa juga berasal dari observasi, bisa dari eksperimentasi, bacaan terdahulu, ada kontemplasi di setelahnya. Kontemplasi dimulai dari pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kan Rasul melihat sekitar, atau para sarjana, para filosof melihat sekitar, kemudian ada masalah, ada misteri, ada masalah ya. Misalnya itu membuat kita berkontemplasi. Ya, ada kontemplasi yang benar, ada kontemplasi yang bermasalah. Kemudian ya tidak semua ya, pastinya tidak semua kontemplasi itu menggunakan kolbu atau menggunakan hati. Ada ya, metode Irfan itu pengakuan ya, recognition, epistemologi Islam terhadap imajinasi dan pengalaman batin. Oke, sumber. Nah, teks itu di mana letak pendudukannya? Ya, wahyu yang sudah disampaikan kepada kita itu teks, sudah menjadi teks, bukan bentuk yang sama seperti saat diterima oleh Rasul. Rasul menerima wahyu, kemudian wahyu itu disampaikan oleh kita dalam bentuk teks. Ya. Teks ini bukan berarti dalam bentuk tertulis ya, maksudnya, karena Rasul menyampaikannya dalam bentuk lisan.
Yang mencatat adalah para sahabat. Jadi ada proses ya. Kalau nas itu ketetapan, artinya ada ketetapan Allah, bukti tertulis dan seterusnya. Nah, teks ini menjadi bagian dari semua pengetahuan juga yang cukup pokok ya. Teks menjadi dalil nakli dalam fikih, sumber mata air pengetahuan dalam filsafat. Teks berasal dari ya wahyu tadi ya. Rasam tidak berubah, rasam itu bukan qiraah. Dan teks tidak sendirian juga menjadi pengetahuan ya. Teks tidak sendirian, isi teks adalah pengetahuan, bentuknya narasi. Kemudian isinya apa, Al-Quran itu adalah berisi proposisi, kisah-kisah, perihal penciptaan, ibadah, muamalah, pidana perdata ada sebagian, etika moral, ya, banyak lagi. Di sini teks menolong manusia memahami realitas. Jadi nggak dibacanya secara tekstual skriptual. Untuk memahami teks dan realitas ini butuh penalaran. Panca indera sendiri ya nggak cukup, panca indera lahir ya, maka diperlukan indera batin. Jadi ada akal, ada wahyu, ada kasyaf. Ini sumber utama pengetahuan. Wahyu menjadi sumber pengetahuan, bangunan ontologis, epistemologis, memerlukan wahyu, ini fundamental. Akal tanpa kasyaf menjadi kurang di sini. Ya. Nah, sementara sufisme atau tasawuf ini mengakui dan mengadopsi sistem pengetahuan pandangan dunia itu ya seperti itu. Ada akal, ada wahyu, ada kasyaf. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga kira-kira sudah bisa dikira akan kemana diskusi kelas kita. Silakan teman-teman mau menyampaikan pendapat, pandangan, mau bertanya atau silakan. Kalau ini apa ya, nanya apa bingung gitu. Itu nggak tahu saya itu nanya apa sekedar ngomong aja. Pak, mengenai Mula Sudra itu yang Bapak kemukakan sebelumnya itu kok saya lihat tuh sangat mirip konsepnya dengan dari Haidar Bagir Ya, tentang ada degradasi wujud gitu loh Pak. ya, Dari mulai eksistensi sampai yang tiada gitu kan. Dimana saat kita bermaksiat itu semakin nggak eksis gitu kan. Semakin kita berakhlak baik semakin eksis. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh di dalam bukunya Haidar Bagir itu Pak, Henry Corbin tuh berkata bahwa creative imagination itu sebagai pusat epistemologi spiritual ya, dalam filsafat Islam, Pak. ya. Nah, Uh, itu dikutip ya, Pak, oleh Haidar Bagir. Artinya beliau setuju gitu kan ya. Oke. Ya, Henry Corbin ya. Dia Oh, orang Perancis. Prancis ya, Prancis dan sudah kalau nggak salah dia masuk Islam ya. Oh. Henry Corbin ini salah satu sarjana filsafat Islam ya, yang cukup banyak menulis tentang tasawuf. Ya. Kemudian tokoh yang sangat besar adalah antara lain Mullah Sadra di sini, karena Mullah Sadra ya cukup berpengaruh sampai hari ini. Kemudian Mullah Sadra juga adalah yang ya namanya dijadikan ya Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra ya. Itu namanya dijadikan diabadikan di Jakarta di Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra ya. Itu yang menjadi pusat pendidikan dan riset filsafat Islam. Di antara Sunni dan Syiah, ya, masyarakat Syiah itu lebih kuat soal filsafat, lebih berkembang. Sama di kekristenan juga begitu.
Katolik cukup ya kalau Kristen, kalau gereja Katolik itu cukup kuat berfilsafatnya. Kalau kita perhatikan teman kita yang Romo Ortodoks ya, itu sempat menyampaikan juga memang Katolik dan Ortodoks itu rata-rata para pemuka agamanya ya memang adalah filosof. Setidak-tidaknya kalau dia sudah sangat senior ya kedudukannya itu sudah filosof. Kalau sudah sangat senior, sudah di puncak-puncaknya, sudah di pucuk-pucuknya itu para filosof. Jadi para paus, para patriark ortodoks, para paus Katolik adalah para filosof, terutama yang belakangan ya, yang setelah yang mulai mulai konklav mulai dilaksanakan secara lebih lebih tertib ya, atau memang dilaksanakan secara tertib. Konklav kan semula tidak seperti itu, tidak seperti sekarang. Ya, jadi kalau dibilang dulu ada paus tandingan dulu, ya dulu kala, dulu paus punya kekuasaan melampaui raja, bisa nyuruh raja untuk menyerang raja-raja di Imperium Islam. Dahulu kala, hari ini didengar nggak? Pausnya menyuruh dia apa orang-orang Kristen yang terutama yang tidak Katolik Nggak didengar. nggak didengar, suruh berhenti perang nggak mau kan? Si malah Donald Trumpnya membuat apa namanya gambar dirinya jadi seolah-olah ya. Dan sangat luar biasa beda apa. Tapi perlu diingat itu tadi ya, tradisi filsafat Islam itu lebih banyak berkembang di Syiah, di kalangan Syiah dibanding di kalangan Sunni. Kalangan Sunni ini terutama pasca Al-Ghazali cenderung lebih berkutat pada hal-hal teologis. Jadi tidak banyak membahas apa namanya, tidak banyak membahas filsafat. Berbeda dengan di Syiah. Katolik juga di Kristen begitu. Katolik lebih banyak lebih berkembang di sana filsafat. Pak, saya ingin nanya. Yang Ya, tadi belum. udah jelas belum? Iya Pak, maksudnya apa itu? Lokasinya tuh ada di mana gitu? Apanya? Creative imagination itu apakah dia sebuah alam imajinasi atau alam realis, alam indrawi? Ya alam sendiri, alam bukan alam indrawi. Atau di antara keduanya gitu? Bukan alam indrawi. Jadi tingkat-tingkat alam tadi ya kan. Tadi ibaratnya kita ibarat barzah itu adalah kalau kita orang-orang seperti kita sampai ke pelataran rumahnya ya. Sementara Nabi dan Rasul itu sampai barzah, di atas barzah artinya sampai ke dalam rumah itu, masuk ke dalam. Kalau kita bahkan kita sudah meninggal nih, kita cuma di pelataran saja dari rumah itu. Ibaratnya seperti itu analoginya. Kita cuma di pelataran aja. Kita nggak masuk rumah. Yang masuk rumah para nabi. Gitu. Para malaikat di situ, di dalam rumah. Para malaikat bisa keluar masuk rumah. Sama, para nabi juga bisa keluar masuk rumah. Itu rumah itu yang disebut Ya ibaratnya ya. Ibaratnya Oh. seperti itu ya. Ketika bicara Manusia biasa tidak bisa ya Pak? ya kita ke alam barzah yang dimaksud itu hanya sebatas alam kubur. Makanya kita kan ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia lewat apa? Lewat mimpi. Mimpi. Mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Saya sudah pernah mimpi ketemu Bung Karno juga di mimpi. Itu kan di mimpi. Kalau kreatif berarti kitanya bisa
Ya kan nggak pasif, berarti kan kitanya itu tidak pasif ya Pak. Ya, nggak bisa kita pasif. Artinya para nabi juga tidak pasif ketika mendapatkan wahyu. Jadi kalau nabi itu pasif, wahyunya juga nggak bakal datang. Hmm. Tapi yang benar nggak kira-kira kira-kira begitu? Coba apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ya, oke lah itu. Menghancurkan berhala. Itu ya ketika bintang-bintang dan sebagainya itu jangan dikira semata-mata apa? Sebetulnya kerja-kerjanya Nabi Ibrahim itu kerja-kerja filsafat. Bertanya soal yang disembah, bertanya soal Tuhan, soal eksistensi, soal wujud. Itu kan pertanyaan-pertanyaan soal kebangkitan. Jangan dikira Fir'aun itu nggak percaya sama kehidupan setelah kematian. Fir'aun percaya kehidupan setelah kematian. Yang Fir'aun tidak percaya adalah apa? Kiamat. Jadi setelah mati, apa yang disiapkan coba? Coba perhatikan orang-orang yang tradisinya tradisi-tradisi kuburan itu dibesar-besarkan, ditinggikan yang itu ya, yang dikasih apa, dikasih teman ya dan sebagainya. Di kuburan dikasih teman. Kenapa begitu? Karena mereka melihat ini sudah selesai. Dia di situ. Dia di situ selamanya dengan kehidupannya. Jadi hanya sampai apa yang kita sebut barzakh sebetulnya. Mereka itu sampai masuk ke pelataran merasa sudah masuk rumah. Yang tidak dipercaya itu Yang hari tidak, penghisabannya Pak, bahwa iya, mereka akan dihisab. karena ada hisab di hari kiamat. Nah, Firaun itu tidak percaya itu, bukan tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, dia percaya setelah kematian ada kehidupan, tapi maksudnya dia itu kehidupan yang dia maksud, kehidupan yang dimaksud oleh Firaun, oleh Haman, oleh Korun adalah kehidupan setelah kematian itu dia mati nih. Setelah itu kan dikubur. Dia itu hidup di dalam kuburnya itu. Itu maksud kehidupan setelah kematian. Makanya kuburannya besar-besar. Kuburannya jadi rumah. Itu jadi rumah. Rumah sebagaimana rumah yang dipahami olehnya. Nanti ada tempat ini, ada pelayan-pelayan. Pelayannya disiapkan oleh mereka sendiri. Yang menyiapkan, dibikinkan pelayannya. Yang bikin pelayan siapa? Jadi disiapkan surganya. Yang bahkan itu sendiri, gambaran kehidupan setelah kematian itu sendiri, sebetulnya hanya berdasarkan stratifikasi sosial yang berlangsung di alam empiris. Coba kalau orangnya miskin, bisa nggak kayak gitu? Nyiapin pelayan buat di kuburan, bisa nggak? Bayar ininya apa seniman pemahat patungnya, ya kan? Bayar orangnya yang buat bikin ini bikin itu, bayar orangnya yang buat pelaksanaan eh, apa namanya pengawetan mumifikasi. Mumifikasi itu kan lama, pakainya rempah-rempah. Makanya daging daging mumi itu bisa dimakan sebetulnya. Ya bisa dimakan, orang itu isinya bumbu kok. Itu kan bumbu makanan yang bikin dia awet. Roasted. Ya jangan dimakan Aduh. juga, hati-hati. Jangan nanti ketemu mumi terus iseng diambil jarinya gitu digigit. Aduh. Lagi dimarinasi gitu Pak di bumi. Memang iya, itu kan proses pengawet. Iya, Bu Ami. Silakan. Ya, saya nggak tahu nih apa kan sesuatu itu terjadi biasanya selalu dengan alasan gitu. Tadi di slide itu ada Rasul itu Umi. Ya memang sih belakang kita tahu apa salah satu hikmahnya ya kenapa Rasul itu Umi. Cuma Rasul itu kan Rasul itu orang yang cerdas. Rasul itu
bahkan menyuruh kita belajar ya dari apa tutur terus belajar sampai yang lahat kan begitu. Tapi kenapa beliau sendiri tidak belajar membaca begitu? Nah, Tidak belajar ya. membaca, tidak belajar menulis. Hmm. Apakah memang ada perintah dari Allah bahwa kamu jangan belajar begitu, jangan boleh Oke. belajar apa ya saja, tapi jangan. Gini, kira-kira gambarnya gini, Bu Ami. Orang zaman zaman itu ya, itu bukan maksudnya membaca menulis itu bukan maksudnya membaca menulis catatan, Bu. Kalau catatan misalnya eh, apa ya, kurma sekian ukurannya misalnya, kemudian ya kurma satu butir ya, berapa butir kemudian dalam ukuran ukuran apa sih kalau sekarang kilogram ya misalnya. Kemudian itu itu dicatat, Rasul tahu, bisa bacanya. Ini koin eh, nilainya berapa Rasul tahu. Itu mencatat, Bu. Mencatat kita bisa membaca catatan itu. Tapi baca tulis yang dimaksud Umi itu adalah terkait dengan teks buku ya, atau kitab ya pada masa itu, lembaran-lembaran itu yang dimaksud, bukan catatan. Misalnya harga kurma satu satu sak misalnya berapa gitu kan. Eh, atau harga gandum satu sak berapa, kalau 10 sak jadinya berapa, kalau tadi beli gandum 10 sak itu kan eh, catatan yang itu secara umum, ya lebih banyak yang bisa. Tapi kalau kemudian mencatat itu menulis dalam arti dokumen kenegaraan misalnya, kemudian naskah hasil pemikiran, kitab suci, kronik dan sebagainya, itu sangat sangat berbeda dari apa baca tulis yang dimaksud sekedar catatan itu, Bu Ami. Pada masa Bukannya itu, waktu wahyu pertama turun itu Iqra, mm-mm. beliau kan nggak bisa baca, Iqra nggak bisa baca, terus kemudian suruh Tapi emang mengikuti saja Jibril Malaikat begitu, Jibril bawa itu bawa bukan berarti tulisan. beliau membaca Iqra itu tidak. Enggak, Bu, bukan. Malaikat Jibril nggak bawa tulisan, Nah, Bu. kalau itu maksudnya bagaimana? Malaikat Jibril juga nggak bawa tulisan, Jadi maksudnya itu gimana? Baca saya nggak bisa baca gitu. nggak bisa baca. ada Terus ada perintah Iqra, Hmm. Bukan nggak bisa baca karena nggak nggak maksud ada saya. tulisannya. Oh, tulisannya nggak ada, mau dibaca apa? Oh, loh, Cuma terus kenapa Jibril diucapkan, nyuruh Bu. baca padahal nggak ada Nah, ya tulisannya? itu makanya. Jadi maksud suruh baca itu bukan baca tulisan, Bu. Tapi karena Iqra, ya Rasul kan menangkapnya suruh baca. Apa yang mau dibaca? Situ loh. Oh gitu. Ini salah satu. Karena Tapi dalam tetap dalam ada pemahaman penafsiran yang saya berbeda ya. disuruh, Nah, ya. karena dalam pemahaman saya ada itu. Terus kemudian ketika apa ketika Rasul mau ngecek bagaimana tulisannya ini, beliau tidak membaca sendiri, tapi dia membacakan dan sahabat itu membacakan dan kemudian menegakkan dia langsung memperbaiki. Kalau jadi dalam bayangan saya kalau beliau bisa membaca, kenapa aja nggak dibaca sendiri? Itu tulisannya, oh ya ini udah benar nih, atau beliau mencatat sendiri nih yang di ini kan nih begini gitu. Jadi kan mengurangi angka Ya. kesalahan juga gitu. eh kita nggak bisa membayangkan, Bu, kira-kira perbedaan catatan dengan teks itu apa pada masa itu. Tapi sederhananya gini, teks itu lebih rumit dan lebih panjang, juga memiliki apa apa ya, ya ada unsur-unsur yang lebih rumit lah dibanding ya lebih lengkap juga, lebih komprehensif dibanding sebuah catatan. Kalau catatan kan tadi kurma 10 sak berapa? Tadi ada ini 10 sak kan, dan itu juga belum ada tanggal waktu itu. Tanggal pun berbeda-beda satu sama lain.
Kalau pergi ke negara mana Jadi tanggalannya beda. beliau tidak membaca dan menulis itu tidak sepenuhnya benar ya. Berarti tidak bisa membaca dan menulis eh, teks teks apa ya? Ya kira-kira itulah. Saya bingung kenapa harus berbeda. Nah, sulit saya membayangkan karena jadi pemahaman saya jadi seperti itu ternyata keliru dan saya belum bisa memahami. Saya tahu itu keliru tapi belum tahu betulnya gimana. Jadi Rasul tuh jadi bisa baca atau enggak gitu. Catatan kan beda, Bu. Catatan, ya catatan, kalau nyatet catatan belanja gimana sih? Iya, saya tahu catatan belanja begitu. Tetapi berarti kan kalau catatan belanja itu juga dalam bahasa Arab kan? Quran juga dalam bahasa Arab. Mm-mm. Atau Rasul itu cerdas? Dia bisa bikin puisi nggak sebelumnya? Nah, kira-kira itulah. Nggak bisa bikin puisi. Beda, Bu. Beda. Beda antara ya memang udah pada masa itu beda ya. Kita nggak gampang juga membayangkan gimana. Karena masyarakat dulu itu eh, belum seperti saat ini. Ya, kalau kita kebayangan bukannya kalau catatan belanja itu ya hurufnya sama, angkanya sama kan gitu ya. Hmm. Kan sama aja gitu. Ya, tapi pada masa Jadi itu dulu berbeda ya. ada bedanya lah kira-kira. Ketahuan Hmm. bedanya gitu. Oh, ini kan catatan dagang, bahasanya bahasa dagang. Bahasa dagang begini, bahasa sastra begini, dan itu ketahuan, bisa ketahuan. Kalau orang yang belajar filologi mungkin lebih tahu ya. Saya jadi heran, kenapa Jibril nyuruh baca, oh nggak ada tulisannya? Kenapa nggak suruh Emang bilang aja, nggak ada ikutin saya tulisan, ya, gitu? nggak ada Kenapa tulisan. perintahnya nggak ikutin saya aja? Oh Kalau bisa enggak, gitu loh. kalau kayak gitu bukan turun wahyu bu, ngasih tahu dulu dong. Kan Jibrilnya mau ngasih wahyu, bukan mau ngasih tahu dulu. Nanti mau dapat wahyu kan dikasih tahu dulu. Langsung aja kasih wahyunya. Itu Lah kan wahyu yang lain juga, Fadil. yang lain kan begitu, langsung dikasih, Lah iya, tidak menyuruh. karena Jadi maksudnya dialog dialog saya tidak maksud bisa membaca itu karena nggak ada. malaikat ya mau dibilang kesalahpahaman ya mungkin, tapi nggak sesederhana itulah bu. Eh, nggak sesederhana kesalahpahaman, tapi jawaban Rasul adalah ya apa yang mau saya baca. Entah mungkin pada saat itu ya karena perbedaan-perbedaan atau momen-momen tertentu ya, eh, kira-kira itu mungkin yang membuat akhirnya pada saat itu pada malam itu Rasul menjawabnya atau meresponnya dengan apa yang mau dibaca itu atau bagaimana bacanya, apa yang mau dibaca, ya saya nggak bisa baca karena nggak ada itu, ya berdiri saja, berdiri tiba-tiba ini sudah banyak. Silakan, siapa dulu tadi? Saya Pak, Ya. eh nyambung sama yang terkait dengan eh, apa yang disampaikan Bu Ami ya. Saya timbul pertanyaan, jadi kalau Rasul itu setiap kali mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril itu, apakah beliau itu memang setelahnya itu selalu bercerita dengan seseorang ya? Contohnya ya, kalau dulu Hmm. kan kepada Khadijah gitu ya. Tapi kan Al-Quran yang turun sampai 20 kurang lebih 23 tahun, 30 juz itu kan banyak gitu ya. Dan sampai sekarang itu kita kan bisa belajar dari semua itu gitu kan. Sampai kemudian Al-Quran itu sudah utuh 30 juz, kita punya tafsirnya, kita bisa mentadaburinya dan lain sebagainya. Apakah memang beliau itu selalu menyampaikan hal tersebut ya kepada seseorang ataupun sahabat atau siapa sehingga memang sejarahnya itu bisa runtut diketahui sampai sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kurang setuju dengan statement tadi di slide keberapa ya? Slide keberapa ya Pak? Intinya yang namanya tasawuf itu bukan soal fikih gitu ya. Tapi menurut saya tentang fikih juga karena yang namanya tasawuf itu kalau misalkan tanpa fikih itu bisa menjadi sesat ya Pak Oke, ya. ya ya Kemudian itu. fikih juga kalau tanpa tasawuf juga akan menjadi
sesuatu yang tidak balance gitu, nggak seimbang kayak gitu kan. Jadi ya saya rasa proses perjalanan tasawuf atau tadi tasawuf sejati itu tetap ada korelasinya dengan ibadah. Karena kita untuk irfan atau untuk kemudian mengetahui Allah, kenal sama Allah, menggapai ma'rifatullah itu di Islam kan kita benar-benar jalan untuk menuju ke sananya banyak dari ibadah. Nah, ibadah itu kan fikih gitu ya. Mungkin itu aja sih Pak, dua hal yang Ya, ingin saya sampaikan. iya, maksud saya sebetulnya gini ya, maksud saya sebetulnya berkaitan gini, bahwa itu adalah dua hal yang berbeda dan ibarat sepatu kanan, sepatu kiri lah. Kalau kita pakai sepatu kiri semua nggak bisa lah. Kalau pakai kanan semua, atau sepatu kanan kita taruh di kaki kiri, kan nggak bisa. Ya ibaratnya sepatu ya kanan kiri. Kalau sepatu kanan ya dia akan cocok dengan kaki kanan kita. Kalau sepatu kiri kan, jadi ketika tasawuf dan fikih itu ibarat sepatu kanan dan kiri, ini tidak akan tertukar kanan kirinya. Ya, dan kita tahu lah bentuk dan motif sepatu kita ya, yang mana yang mau dipakai itu. Saya mau pakai pantofel yang hitam misalnya kan, tentu saya akan cari yang hitamnya sama dan motifnya bentuknya sama gitu kan. Sepasang kanan kiri ya, fikihnya dan tasawufnya gitu. Sehingga saya nggak memakai kiri semua ataupun saya nggak kebalik makainya yang kiri di sebelah kanan gitu. Begitu. Silakan ada lagi. Ya Pak, yang pertama Pak, pertanyaan pertama Kenapa? yang tentang ketika Rasul tadi. mendapatkan wahyu itu apakah iya? Iya. Jelas Rasul menyampaikan ya, setiap wahyu itu disampaikan. Proses wahyu itu turun kan ada 3 cara ya. Itu sudah berapa kali disampaikan ya. Saya kira dosen-dosen lain juga menyampaikan. Iya, Turunnya wahyu itu kan. maksud saya yang disampaikan bukan wahyunya ya Pak. Kalau wahyunya kan jelas iya, tapi proses kayak ceritanya gitu tuh apa memang Rasul menceritakan semuanya gitu. Iya, bahkan para sahabat juga terkadang mengenali ketika proses Rasul sedang menerima wahyu. Nah, ini yang proses Rasul menerima wahyu ini juga kira-kira ada sejumlah kesaksian ya tentang figur-figur tokoh-tokoh sejarah yang dikatakan atau disebut memiliki atau mengalami situasi-situasi atau gejala-gejala yang kira-kira sama seperti ketika Rasul mendapatkan wahyu. Seperti proses kontemplasinya, seperti apa. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin Pak Ubay tadi sudah mengangkat tangan dulu sebelum Bu Nurisa. Jadi Pak Ubay dulu ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya hanya ingin tadi meneruskan Ibu Ami eh tentang ikro itu ya. Ikro itu kan tidak selalu harus membaca tulisan, tapi juga adalah melafadzkan. Nah, kemudian mungkin ikro itu ada juga yang seperti Imam At-Tabari juga dalam Jami'ul Bayan menjelaskan bahwa eh, Rasul itu al-ummi itu bukan berarti Rasul tidak bisa baca tulis, tapi beliau tidak membaca kitab-kitab samawi sebelumnya. Seperti itu sih, Pak. Iya. Ya, Ada lagi? hanya Oke. Udah. Udah ya. Ubay sudah selesai? Oke, Bu Nurisa. Iya, betul. Hanya menambahkan sedikit dari Pak Ubay. Itu makna ininya yang terjadi saat itu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa jangan bandingkan dengan masa sekarang gitu. Zaman pada masa Rasul itu yang melek literasi ya istilahnya. Jadi membaca-baca kitab itu tidak lebih dari 1%. Dalam bukunya ini siapa namanya, penafsir tuh Pak, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu Kasir, ya. mengatakan ya jumlah yang bisa membaca menulis itu
tidak lebih dari 17 orang dari penduduknya 10.000 orang. Maksudnya membaca menulis kitab, bukan menulis transaksi niaga gitu ya. Jadi istilahnya kalau sekarang tuh melek literasi ya Pak. Jadi yang melek literasi zaman dulu tuh tidak lebih dari 1%. Jadi bukanlah sebuah keburukan atau aib gitu loh. Bahwa Nabi itu tidak bisa membaca menulis atau umi. Karena kita nggak bisa bandingkan dengan zaman sekarang. Ya makasih Pak. Ya. Perlu diingat juga ya, sejumlah negara bekas koloni Eropa yang sekarang terutama banyak didominasi oleh huruf Latin ya. Malaysia, Indonesia, Filipina, juga Vietnam ya pakai huruf Latin. Banyak lagi ya menggunakan huruf Latin itu kan karena didominasi oleh huruf Latin sebagai huruf dalam bahasa resminya ya. Dengan demikian ya mereka negara-negara ini, bangsa-bangsa ini kemungkinan ada generasi tua yang sebelumnya bisanya dengan huruf yang pernah digunakan sebelum penjajahan. Dan itu berlanjut sampai kemerdekaannya. Padahal ratusan tahun dijajah, hurufnya dipaksakan, huruf Latin dipaksakan oleh penjajah, tapi mereka masih bertahan dengan huruf lama. Nenek saya itu nenek yang dari garis ibu ya. Ibunya ibu saya itu nulisnya masih pegon. Kalau nulis itu. Ibu saya orang Jawa ya. Dia kalau nulis kan pegon hurufnya. Dia nggak nulis huruf Latin kayak kita. Dia nulisnya huruf pegon. Ini alif, apa, ba, ta, sa, ada pa, adanya, ada pa ya, pa, ada pa, fa, gitu kan. Ada itu di ada nga, ada ain, ada goin, ada ngain. Jelas itu di ininya. Ada adanya ya. Kemudian ada apa lagi? Kan di ini tulisan-tulisannya. Pegon dia nulisnya. Nggak pakai huruf Latin. Dan itu menjadikan apakah itu sementara gini. Huruf yang berlaku di Indonesia pegon bukan? Pegon terpakai nggak dalam dokumen-dokumen negara? Huruf Jawi, Arab Melayu. Pegon sama Arab Melayu atau Jawi itu beda ya. Jawi eh, beda sama pegon ya. Kalau Jawi kan masih ada harokat kadang. Balik ya. Kalau pegon masih ada harokat kadang. Kalau Jawi tidak sama sekali. Itu dipakai nggak? Di Malaysia pakai ya. Brunei pakai. Sekarang ada upaya untuk mengembalikan huruf Jawi itu dipakai dalam level lokal. Misalnya di Provinsi Riau Kepulauan ada penggunaan huruf Jawi di ruang publik, tapi tidak di dokumen. Kalau keputusan-keputusan, surat-surat pakainya huruf Latin. Kira-kira orang yang nulisnya pakai pegon, nggak menulis Latin, nggak baca tulis Latin, kira-kira dianggap buta huruf nggak oleh pengguna huruf Latin? Iya. Dianggap buta huruf. Nggak buta huruf kan? Buta huruf apa Padahal enggak sih? tidak. Tidak buta huruf, tapi dianggap buta huruf Latin. Tulisan yang dia ketahui beda nih tulisannya yang kita ketahui. Jadi transaksi dagang kan jelas berbeda kan? Dengan kitab-kitab, puisi atau apa. Kita sebut baik, masih ada lagi? Boleh Pak bertanya tentang kontemplasi yang tadi itu. Ya. Kan
Bapak berkata kontemplasi itu bisa berasal dari observasi dan eksperimen ya, dan juga dari bacaan-bacaan yang kita pernah lakukan. Nah, tetapi eh, observasi bisa saja tanpa kontemplasi gitu kan. Iya. Nah, bisa nggak kontemplasi itu tanpa semuanya, tanpa observasi, tanpa buku bacaan, tanpa eksperimen, nggak ada moda apa-apa gitu, Pak. Secara normalnya manusia memori awal itu memori indrawi atau memori memori indrawi yang itu lahir ya atau yang batin? Batinnya, memori batin. Memori batin dulu. Berarti masih masih Eh, ingat waktu di kandungan. Hati-hati nih kan kalau waktu di kan kandungan bukan kayak gimana itu, masih Pak. ingat. Memori batin kan bukan itu. Bukan ingatan kita saat di dalam kandungan, tetapi adalah pikiran kita kan? Nah, oke. Nah, ada pengetahuan yang dibawa ya, tapi pada dasarnya sistem syaraf kita itu mengingat beberapa hal dari misalnya ini makanya surrogate mother itu atau kita mindahin janin dari satu rahim ke rahim lain itu secara etika dianggap salah atau dianggap tidak etis ya eh, mindahkan janin itu karena eh, telinga bayi tumbuh dengan mengingat jantung ibu yang berbeda jadinya. Harusnya kan memorinya eh, eh, dia harus terbiasa dengan jantungnya siapa ya kan. Tapi kemudian yang ada di jantung lain. Nah, harusnya ke jantung ibunya dia ingat jantung neneknya. Itu kalau menyusu gimana? Oh nyusunya pakai ini ya susu formula atau susu bukan formula apa? ASI perah ya atau ada ibu susu. Ya tetap kegiatannya menghisap kan, Pak. Apapun Kenapa? sumbernya, apapun sumber susunya, tetap kegiatan yang bayi lakukan adalah menghisap kan. Maksud Itu saya adalah maksud saya ingatan. gitu. Kalau bayi nempel di dada ibunya itu dia mendengar dan merasakan detak jantung ibu itu loh. Detak jantung yang mana itu yang dia beda Bu. Detak jantung Bu Nurisa beda sama Bu Najma. Rasanya beda. Nah itu ini ya ada ini teori juga loh ketika soal tidur ya maaf. Kalau orang tidur dengan pasangan berbeda, orang yang bukan pasangannya dan ini sudah ini kalau udah menikah ya, sudah menikah tidur dengan pasangan kemudian kenapa selingkuh itu dilarang? Kalau berganti-ganti pasangan tidur nih beda beda orang itu emosi jangan salah. Eh pelacuran itu kan atau prostitusi itu kan orangnya tidur dengan berapa orang? Ya, baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi pelaku atau penyedia jasa maupun yang menggunakan jasa itu kan berapa orang berbeda-beda. Yang akibatnya mereka tidur itu energi masing-masing itu akan bertukar. Dari mana energi bertukar? Dari mana? Dari kedekatan. Ini kan ketemu ini. Ini kan ketemu. Ketemu ada nafas di sini, ada detak jantung di sini. Ini loh energi. Jadi kalau kita lagi ini ya, pikirannya kalut, ya ketemu orang, dadanya ketemu, ya coba aja kenapa kalau berpelukan dada ketemu dada ya, itu lebih lebih nyaman kadang. Karena ada energi yang tersalurkan. Nah, kalau energi positif dengan negatif, ya, kalau kalau prostitusi kan kira-kira apa? Tergantung mana yang gede. Enggak, Bu. Oh, Itu negatif ketemu negatif. iya maksudnya Coba rumus positif matematikanya aja, pakai pakai rumus matematika positif siapa yang ketemu negatif. Itu kan jadinya negatif, Pak. Plus dikali minus. kalau iya positif ketemu negatif, kalau negatif ketemu negatif
plus. Tergantung matematika atau fisika yang dilihat. Baca Iya. magnet apa Bisa perkalian juga matematika? magnetnya atau ya kan, kalau magnet gimana? Kalau negatif ketemu Magnet negatif, ya jadi plus sama minus. negatif ketemu negatif malah Malah mati. plus. Ini perkalian atau penambahan? Oh ya. Perkalian, Bu. Nah, makanya itu Kalau apa yang lagi kalau kita lihat dipakai? perkalian pertambahan gimana? Ya, tergantung jumlahnya, Mungkin Pak. ditambahkan Tambah dengan tambah kata negatif. kutub, Pak. Ya Kalau Kalau kata negatifnya kecil jadi positif. enggak, Kalau gini, kalau itu kan bilangan. Jadi kalau konsep positif negatif ini adalah kutub. Jadi kutub negatif atau kutub positif. nah, Nah, saat kutub positif dan positif bertemu atau negatif negatif bertemu, dia akan menjauh. Kutub kayaknya lebih tepat itu. Tapi kalau ya bilangan oke. positif kan aneh, apa namanya? Bilangan bulat Bilangan itu toh. jadi Iya, jadi jadi nggak cocok kalau untuk jadi nggak ini. cocok, lebih ke kutub ya, magnet ya, kutub magnet ya, betul. Kalau negatif ketemu negatif kan dia akan bertolak belakang, akan kalau kutub kelihatan. nggak akan bisa ketemu dong. Ya nggak akan bisa Positif ketemu, dengan positif dengan nggak bisa positif. Jelas, ketemu, Bu. dan akibatnya Enggak, apa? Bu. Jelek, jelek, jelek. Jadi apa? Ini kan secara kimiawi tubuh manusia menyerap, tapi eh, energi fisikanya kan kutubnya ini kan bertolak belakang. Ya, bisa dibayangkan kayak dia mau menolak gitu kan, mau mau ini, tapi tubuh keinginannya itu bertolak belakang, antara ya pengennya tubuh dengan pengennya jiwa itu bertolak belakang. Itu kan menimbulkan merusak dari dari situ. Setelah itu kan nggak enaknya saya dibawa kemana, ke rumah, akibatnya apa gitu ya. Negatif. Ini Bu Ami lebih banyak membantu kalau urusannya dengan apa energi sebetulnya ya, karena kedokteran. Ada penjelasan kayak misalnya kesurupan ya. Karena kesurupan itu kan ada penjelasannya dalam psikologi, dalam psikiatri kan ada. Kesurupan itu apa? Itu yang menjelaskan itu Pak sudah pernah mengalami kesurupan belum ya? Kenapa? Artinya yang apa namanya menjelaskan tentang kesurupan itu secara ilmiah sudah pernah mengalami kesurupan belum ya? Coba tanya Bu Ami. Kira-kira sudah pernah? Oh, saya Pak tentang kesurupan nggak ada Pak pelajaran kesurupan di ini, nggak Tapi, dikenali. tapi sebetulnya ada Kalau macam-macam orang-orangnya harus mati dalam dulu. psikologi itu ada gini Bu. Kesurupan itu sebetulnya kondisi jiwa, kondisi psikis ya. Kondisi psikis itu sama kayak kalau diamputasi nggak pakai ini gimana? Ketika diamputasi tanpa bius. Bukan kesurupan tuh Pak, bisa nyeri banget pingsan Nah, dia. nyeri banget, yang rasa nyeri banget, tapi ini itu yang dirasakan oleh orang kesurupan. Itu dia Pak, yang kesurupan itu yang apa artinya menjelaskan secara ilmiah tentang kesurupan itu sudah pernah mengalami belum gitu? Ya, artinya Bukan, ketika saya masalahnya ke menyampaikan itu, saya definisi pernah apa enggak kesurupan gitu itu kan? apa dulu? Hah? Definisi kesurupan itu apa dulu? Kalau dari medis sih kayaknya nggak ada Pak terminologi itu. Itu kondisi kejiwaan, Bu. Kondisi kejiwaan di mana manusia itu atau seseorang itu eh, Kalau seolah-olah, iya, seolah-olah merasakan sesuatu yang sangat sakit lah kira-kira. Sakit nggak gini, yang amat kalau di sangat ya. kejiwaan tuh kita melihat ada namanya schizophrenia. Jadi ada schizophrenia kan ada macam-macam tuh, termasuk salah Jenis satunya ada apa namanya gejalanya dia disebut waham. Waham itu dia bisa merasa dirinya, misalnya dia merasa sebagai nabi kayak gitu. Itu dari sisi psikiatri waktu itu ya itulah orang schizofren gitu. Atau misalnya kalau dia melihat sesuatu yang tidak lihat, itulah yang disebut dengan halusinasi. Seperti itu. Jadi
kalau dibilang kesurupannya adalah kemasukan siapa atau siapa, kita malah sebutnya itu schizofren, penyakit jiwa. Oh Ya iya. saya dikasih obat aja gitu. Nah, tapi kan kalau terminologi yang orang yang saya pahami kan kemasukan roh beneran, sehingga ketika diobatin dengan apa? Karena saya tetap meski itu kan kalau medis itu kan sekuler ya Pak. Maksudnya kita nggak mempelajari tentang apa namanya adanya ruh kayak gitu tuh nggak ada gitu. Jadi kalau memang kemasukan Mm-mm. jin atau apa gitu itu nggak ada di terminologi kedokteran itu mboten wonten gitu. Tapi saya kira kan kalau dalam sisi anu ada kan realitanya. Nah, itu memang kekurangannya medis karena dia hanya berkutat di itu. Jadi melihatnya itu sebagai ini aja gejala suatu penyakit seperti itu. Iya, pada dasarnya itu penyakit. Pada dasarnya itu penyakit. Karena orang itu seperti, kalau saya menggunakan itu istilah apa, analoginya itu seperti dia seperti seolah-olah di apa, di amputasi tanpa, jadi nyeri yang sangat sangat nyeri pada jiwanya, nyeri yang setara lah dengan nyeri pada ketika amputasi tanpa medis dan tanpa bius itu nyeri aja. Rasa nyeri membuat ketika rasa nyeri itu hadir, eh, dia apa namanya, membayangkan misalnya dirinya jadi orang lain, yang sudah meninggal dunia atau yang baru meninggal dunia, membayangkan dirinya dan sebagainya lah. Itu yang kesurupan tuh biasanya Pak berbicara dengan bahasa yang dia sendiri itu nggak pernah bisa, nggak pernah belajar, nggak pernah tahu bahasa itu. Itu gimana kira-kira penjelasannya tuh? Kalau memang Enggak, itu bisa enggak, dijelaskan. mereka biasa Kalau itu bahasa-bahasa. nggak ada Pak kalau di medis. Kalau yang seperti itu. Nah, ini Enggak, ini kan artinya maksudnya Pak dosen berusaha menjelaskan ya tentang kesurupan itu secara ilmiah. Jadi orang seorang yang kesurupan kemudian dia berbicara dengan bahasa asing yang dia pun bahkan tidak pernah belajar dan tidak tahu itu bahasa apa. itu Itu kira-kira kasus gimana kasus tuh, di Pak? mana itu? Itu pernah, Pak. Itu Oh, pernah ya? asli saya sendiri Ada Pak, ada apa itu. namanya Ada ya? menemukan itu. Oh, oke. Tapi kira-kira itu, ya kalau yang saya tahu, saya pernah baca ataupun saya pernah lihat ya. Bahkan tuh saya melihat juga waktu saya masih, kayaknya waktu itu masih antara saya masih kuliah, awal-awal kuliah atau sayanya kelas 3 SMA ya. Itu kesurupan namanya, dia kan kaget. Jadi dia kan jaga pos awal ya, jaga pos awal. Saya kan terakhir ya. Saya terakhir yang mengawal peserta jurit malam itu di terakhir, udah kelompok itu ini terakhir. Setelah kelompok itu kan saya sudah selesai. Pos pertama kan sudah harusnya pergi kan. Tapi dia ini mungkin ngelamun atau gimana, teman saya itu dia kaget ketika ngelihat saya nggak ada. Kemudian kayak teriak-teriak gitu. Sambil berusaha untuk lari itu kan juga itu. Ya kemudian teman-teman bilang itu kesurupan dia. Itu kira-kira ya dia kayak kayak luka, menurut saya kayak luka. Seperti luka nyeri, tapi tidak tidak pada tubuhnya ya, tapi kira-kira setara. Mungkin kalau secara menyeluruh ya kesurupan itu belum bisa dijelaskan ya, Pak. Saya setuju. Jadi kalau Oh, menurut kalau saya teori Pak belum ada ya. ada. Jadi gini, Pendapat-pendapat lah, Pak, pendapat-pendapat. ada apa ya kayak santet kayak gitu. Itu tuh kan penggunaan itu kan real ada ya. Tetapi memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah karena itu kayaknya sama ruh gitu. Jadi nggak ada penelitian tentang ini tuh saat ini belum ada gitu. Jadi memang apalagi kan memang kedokteran itu kan sekuler Pak, bukan bukan ini gitu. Jadi kayak misalnya ya dulu ada tuh bapaknya teman saya itu kan sakit nggak ditemukan apa-apa begitu kan. Terus ternyata setelah di ini ditemukan paku dari paru-paru segala macam, ketika di ronsen baru terlihat lukanya begitu. Tapi sebelumnya nggak nampak apa-apa. Jadi saya kan ngelihat seperti itu gitu. Tapi nggak bisa Pak dijelaskan dalam medis tuh bagaimana kok bisa terjadi. Kok kemarin
di ronsen kok nggak kelihatan gitu kan, batuk lama kan atau bersama batuk berdarah kan kita mikirnya paling banter TBC gitu kan Pak, atau kanker paru gitu. Tapi kan kalau ternyata ono pakune kan ya nggak masuk di nalar gitu Pak, dan itu terjadi gitu. Hmm. Ini tadi sedang membahas orang kesurupan ya. Dulu saya pernah pengalaman dulu gitu ya kan. Kadang orang kan menganggap kita itu serba bisa ya, serba tahu padahal nggak juga. Jadi ada anak orang Jawa Barat pergi ke Tangerang, kesurupannya dia ngomong bahasa Cina. Padahal orang itu nggak bisa ngomong bahasa Cina. Kalau saya ngelihatnya ini kesurupan asli gitu, bukan kan ada kesurupan rekayasa, kesurupan pura-pura juga ada, kesurupan emosional juga ada. Kalau saya ngelihatnya ini asli itu orang kenapa ngetok pintu saya udah jam 11 malam gitu dia bilang ini tolong ponakan saya nih dari tadi diem aja udah 3 jam. Nah saya juga nggak pernah nanganin orang kesurupan tapi kita ya karena dimintain tolong Bismillah aja gitu ya. Saya kebetulan masih punya air jam-jam ya kita baca doa segala macem. 30 menit itu baru bereaksi saya pegang-pegang ketemunya di sini itu anak baru ngomong gitu. Yang apa sih yang ngomong gitu bahasa Cina lah segala macam di sini nih. Oh saya bilang berarti posisi jinnya ada di sini kan orang kesurupan itu sebenarnya kerasukan jin gitu loh. Sebenarnya bukan masalahnya orang yang meninggal yang merasuk. Kalau saya sih Nggak tahu berpikirnya ya, kan begitu. ada itu di psikologi Islam bukan ya? Terkait jin itu dalam tubuh dalam diri kita juga. Jin itu dalam diri kita juga. Karena jin itu kan Majnun kan dari satu akar yang sama dengan jin. Dan pernah juga pengalaman Pak dosen itu orang yang kesurupan, orang hafizah, tapi kesurupannya juga jinnya jin hafal Quran juga akhirnya kan. Sehingga dia bisa diusirnya sama orang-orang yang hafal Quran. Itu sampai 3 hari 3 malam oleh orang-orang ustadz-ustadz yang hafal Quran sampai supaya dia kembali sembuh. Tapi dengar ceritanya sih ternyata yang masuk emang satu kerajaan jin. Ada juga yang kerasukan satu kerajaan jin, jadinya karena diajak dialog, jinnya jadi masuk Islam semuanya. Ada juga kayak gitu. Jadi kesurupan itu kan sebenarnya kemasukan jin kalau yang saya tahu ya. Oke, berarti ada beberapa model atau jenis ya kesurupan itu, dan kesurupan itu kayak generalisasi ya, upaya untuk membuat satu apa namanya satu kategori satu keranjang besar, ya. Nah, keranjang besar ini kan kemudian kita nggak tahu yang mana. Yang berarti ada memang ada yang itu sebetulnya medis ataupun psikis ya. Nah, yang saya pernah temukan dan yang saya pernah pelajari hanya yang kira-kira lebih dekatnya ke medis atau ke psikis tadi. Karena gini, ini pengalaman saya ya, Bu Ami, Bu Nurisa juga mungkin, Pak Ubay. Saya pernah begini, pernah mengalami gini. Ini enggak satu kali sih. Kadang kala dan ini yang terjadi salah satunya yang saya mau cerita. Saya habis sholat Id, ya, selesai sholat Id, selesai benar, selesai pas sholat Id. Jadi imamnya baru salam nih, baru salam, imam salam kan, kemudian saya mengikuti salam, ya kan kanan kiri. Imamnya sudah salam ke kiri, saya baru salam ke kanan setelah imam selesai ya, imam menyelesaikan keseluruhan salam, baru saya salam. Setelah saya salam semua, setelah saya sudah mengucap salam, sudah selesai sholat itu sudah selesai, baru menuju imam itu baru mau menuju dari tempat menuju ke mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Saya merasa ditempeleng, tapi bukan tubuh ini yang ditempeleng, tapi ditempeleng itu di level di dalam batin, di alam batin. Itu pengalaman batin. Yang tempeleng saya nggak kelihatan oleh indera tubuh saya, indera lahir saya, tapi terasa oleh indera batin saya, seperti ditempeleng rasanya. Itu. Kemudian Bukan fisik yang terasa, Pak. bukan fisik, fisiknya. bukan fisiknya, Hmm. tapi seperti ditempeleng. Itu juga pernah ada. Ini kan saya nanya ke Ustadz yang satu kamar sama saya.
Dengar nggak semalam? Nggak dengar. Nggak dengar, berarti itu hanya saya. Betulan. Karena ada yang neriakin saya. Dan yang meneriaki saya itu bukan meneriaki di alam lahir. Yang bentak-bentak saya tidak membentak-bentak saya di alam lahir, di alam batin. Tidak, dia membentak-bentak saya di alam barzakh. Loh, mata saya terbuka. Iya, mata saya terbuka. Ketika mata terbuka, memang secara biologis lah ya, apa ya, jelas lah mata saya yang terbuka melihat dan melaporkan ke otak saya apa yang saya lihat oleh mata lahir. Tapi saya tidak sedang bangun, itu saya tidur. Itu saya tidur. Saya tidak bangun, tidak sadar. Kalau saya misalnya benar-benar bangun, mestinya saya merespon dong apa yang ada di sekitar yang memang lahir. Kan enggak. Mata saya terbuka tapi kan saya tidur. Jadi tidak apa namanya? Tidak bangun saya, tidak, yang dialami adalah ya diteriaki di sisi di alam batin, di alam barzakh gitu kira-kira. Jadi takut, Pak. Kenapa? Ya. Saya jadi takut. Pindah dulu ah. Kenapa Bu Nur? Saya dekat jendela jadi takut. Bu Nur tuh kan dukun ya. Kok takut ya? Ya kan dukun itu rempah-rempah, bukan dukun setan. Belajar dikit Makanya lagi jangan biar ngomong jadi dukun. dukun. Dirimu itu herbalis. Iya, herbalis. Kita bisa berkontribusi di tenaga dan mencari link untuk kita sebar proposal, berarti begitu ya ininya. Biarpun pindah juga Bu Nurisa itu Jin dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan ada. Iya, tapi kan nggak deket jendela. Tapi kalau dibacain doa pergi semua, malaikat yang jaga. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pindah ke tengah dulu, Bu. Kita kan sudah ini ya, sudah di apa? Sudah jam 9 lewat ya. Sudah mau 9:30. Ya, berarti udah waktunya habis, Pak. Ya, Pak. kita cepat juga ya. Kalau masih ada silakan atau gimana? Kontemplasi aja, Pak. Kontemplasi bahasnya, Pak. Ya, kalau kontemplasi itu memang Saya pengen belajar, Pak. ada kontemplasinya benar. Materinya tadi bukannya masalah itu Pak dosen sufi ya? Kenapa jadi bahasannya kesurupan ya? Kenapa? Mana-mana lah. Karena pengalaman batin tadi. Kesuripan. Pengalaman batin tadi. Pengalaman batin itu kan ya pengalaman batin itu tadi ada 3 ya. Di mana yang terakhir justru bukan harus pengalaman religius itu bisa, tidak semua pengalaman religius adalah pengalaman batin malah. Ya, pengalaman religius itu. Kemudian pengalaman religius, pengalaman spiritual ya, di atas pengalaman religius. Kemudian pengalaman mistis. Nah, kalau ru'ya itu mimpi. Semua tidak semuanya ru'ya itu kasyaf dan tidak semua kasyaf itu wahyu. Tapi kalau wahyu yang keseluruhan. Karena wahyu itu bisa bentuknya kasyaf, bisa bentuknya ru'ya. Tapi kalau ru'ya ya kita masa mimpi kita mengulang satu adegan kehidupan dalam bentuk yang lain misalnya. Masa kita ru'ya ketemu jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke Singapura gitu, jalan-jalan ke Singapura gitu. Masa atau jalan-jalan ke KL, masa itu kasyaf kan enggak juga. Atau kasyaf ya, kita kasyaf melihat mengetahui bahwa Soekarno tidak mau anaknya jadi presiden, tidak mau ada anaknya, satupun anaknya yang jadi presiden, ya walaupun kejadian.
Tapi Soekarno tidak meridhoi itu, tidak menginginkan, tidak ridho, tidak ikhlas menerima itu. Kita tahu itu masa disebut wahyu? Kalau wahyu kan berarti universal dong. Kan gitu. Masa Soekarno ngasih wahyu? Soekarno loh itu. Bukan Allah itu. Karena yang ditemui adalah Soekarno. Kasyaf itu kan bisa, yang ketemu bisa nabi, bisa rasul, bahkan bisa tokoh-tokoh sejarah yang levelnya jauh di bawah nabi. Masih di atas kita tapi di bawah nabi. Nah, levelnya di bawah nabi tapi masa levelnya di bawah nabi apa yang ngomong sama kita terus bilang wahyu kan. Dan bahkan gini ya, bahkan ketika mimpi ini penting. Ada orang yang mengklaim itu, saya pernah temukan di kumpulan hadis palsu. Yang salah satunya keterangan di hadis palsu itu adalah orangnya tersebut yang meriwayatkan ini, dia mengatakan ketemu Rasul di mimpi. Kemudian dia mengatakan hadis. Rasul berkata begini ke saya. Dia menjadikan itu hadis. Siapa dia itu ngomong kayak gitu? Sahabat bukan. Tabiin bukan. Tabiin apalagi? Siapa dia, Pak? Tabiin bukan. Apalagi sahabat. Apalagi keluarga Rasul. Bukan siapa-siapa. Tapi dia ya agak kontemporer lah. Nah, namanya Pak? Lupa saya. Tapi ada pernah itu. Hmm. Dia menyatakan itu hadis. Akhirnya dimasukkan dalam catatan hadis palsu. Siapa dia nggak ngaca dulu gitu. Kan nggak bisa. Nah, ketika bicara pengalaman batin bisa nggak dibuktikan? Bisa ya. Dibuktikan bukan secara benar nggak kita mengalami itu, tapi maksudnya itu dibuktikan secara rasional, buktikan secara logis. Narasinya bagaimana setelah itu? Jadi kan ketika kita sudah sampai wahyu itu sudah sampai ke kita, itu teks menjadinya, jadinya teks dan bukan menjadi satu wahyu lagi, sudah bukan wahyu. Yang sampai ke kita itu teks, sudah bukan lagi bentuknya wahyu. Gimana, ada lagi yang mau dibahas? Cukup, Pak. Oke, bisa kita cukupkan ya, 9.20. Banyak yang bisa dibahas nanti sudah menjelang UTS ya, karena jadwalnya kan pada pekan berikutnya adalah UTS. Saya sudah menyampaikan ininya untuk UTS soalnya ke admin, dan tadi sudah saya sampaikan di mana untuk mengirimkan baik tugas maupun UTS ya ke Google Form itu yang sudah disediakan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.